Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 11 ingin mempersembahkan video edukasi yang berjudul Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dalam hubungannya dengan SDGs nomor 15. Tema yang kami ambil yaitu anggrek macan. Dan sebelum kami memulai video kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Reska Aprilia dengan NIM B1A123163. Dan teman saya Mika Grace Octavia dengan NIM B1A1231129. Saya Azam Fefri Alamin dengan NIM B1A1231169. Saya Librina Putri Amanda dengan NIM B1A1231146. Kami dari program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Angkatan 2023 Universitas Jambi dari kelas D. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam yang diampu oleh dosen kami yaitu Ibu Dr. Ari Budiarti, SHM Hum. Selamat menyaksikan. Dalam video ini, kami ingin mengangkat salah satu kekayaan alam hayati Indonesia yang belum banyak dikenal namun sangat penting untuk dilestarikan, yaitu anggrek tebu atau anggrek macan, atau dalam bahasa ilmiahnya yaitu Grammatophyllum subspeciosum. Anggrek tebu adalah salah satu anggrek terbesar di dunia. Tanaman ini bisa tumbuh hingga 3 meter dan beratnya bisa mencapai 1 ton. Bunganya berwarna kuning dengan bercak coklat dan mekar secara serempak, menciptakan pemandangan yang sangat menakjubkan. Tanaman ini bisa ditemukan di hutan-hutan tropis seperti di Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Namun, di balik keindahannya, anggrek tebu menghadapi ancaman yang serius. Saat ini, anggrek tebu termasuk dalam kategori tumbuhan langka dan dilindungi. Sayangnya, keberadaannya makin terdesak akibat perburuan liar, alih fungsi lahan, kebakaran hutan, dan perdagangan tanaman hias yang tidak bertanggung jawab. Banyak masyarakat yang mengambil anggrek ini dari alam tanpa izin, tanpa menyadari dampaknya terhadap ekosistem. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, anggrek tebu atau Grammatophyllum speciosum termasuk dalam daftar jenis tumbuhan yang dilindungi. Artinya, segala bentuk pengambilan, pemeliharaan, pengangkutan, hingga perdagangannya dari alam harus mendapat izin resmi dari otoritas berwenang. Hal ini juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengambil, merusak atau memperdagangkan jenis tumbuhan dilindungi tanpa izin. Selain itu, secara internasional, anggrek tebu juga tercantum dalam Appendix to CITES or Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Ini berarti bahwa perdagangan lintas negara hanya diperbolehkan jika tidak membahayakan kelangsungan hidup spesies tersebut dan harus melalui prosedur perizinan resmi. Keberadaan Indonesia sebagai negara pihak dalam CITES memperkuat komitmen bahwa perlindungan spesies langka ini merupakan bagian dari tanggung jawab global. Konflik muncul ketika kebutuhan ekonomi masyarakat bersinggungan dengan pentingnya konservasi. Ditambah lagi minimnya edukasi, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya perhatian dari berbagai pihak semakin memperparah kondisi ini. Tentu masalah ini masih bisa diatasi. Beberapa solusi yang bisa dilakukan antara lain adalah konservasi in situ, yaitu menjaga anggrek tetap hidup di habitat alaminya. Selain itu, konservasi ex situ juga penting, yaitu membudidayakan anggrek tebu di kebun raya, taman konservasi, atau melalui program pembibitan yang bisa dilakukan oleh masyarakat lokal. Upaya ini juga dapat dikaitkan dengan program ekowisata berbasis komunitas, di mana masyarakat tidak hanya menjaga alam, tetapi juga mendapatkan manfaat ekonomi melalui wisata edukasi berbasis flora langka. Kami juga percaya bahwa edukasi menjadi kunci. Masyarakat perlu diberi pengetahuan dan pelatihan agar bisa memanfaatkan anggrek secara bijak tanpa merusak alam, tetapi tetap mendapatkan nilai ekonomis. Dari tanaman ini, bahkan jika dikembangkan dengan baik, anggrek tebu bisa dijadikan objek wisata edukasi atau bagian dari ekowisata berbasis flora langka. Hal ini bisa membantu meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa merusak lingkungan. Semua upaya tersebut berkaitan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs atau Sustainable Development Goals, terutama pada tujuan ke-15, yaitu menjaga ekosistem daratan. Khususnya,
kami mendukung target 15.5, yaitu mengurangi degradasi habitat alami dan menghentikan kepunahan spesies, serta target 15.T yang mendorong upaya mengatasi perdagangan ilegal flora dan fauna dilindungi. Ketika kita menjaga tanaman ini, berarti kita juga sedang menjaga keseimbangan alam dan masa depan generasi berikutnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita bergerak bersama, tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat, akademisi, dan lembaga lainnya. Di tengah krisis iklim, deforestasi, dan lemahnya penegakan hukum, penting bagi generasi muda untuk mulai mengkritisi kebijakan dan ikut terlibat dalam advokasi pelestarian. Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Keterlibatan publik adalah kunci. Anggrek tebu hanyalah salah satu contoh dari banyaknya kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikannya? Kita tidak hanya menjaga bunga, tetapi juga menjaga warisan budaya dan alam yang sangat berharga. Demikian video dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadi inspirasi dan mendorong semangat baru untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do.